Apa fungsi sholat berjamaah? Apakah dapat uang dan makanan? Apakah iman bisa membeli makanan, sedangkan jika tidak makan dan minum bisa meninggal dalam 1 hari? Jika tidak berhutang dan jual barang, seorang skeptis akan memulai dengan satu fakta tak terbantahkan: energi tidak bisa diciptakan dari kekosongan. Tubuh manusia adalah mesin biologis yang membutuhkan glukosa, elektrolit, dan air untuk mempertahankan homeostasis. Tanpa input material, mesin itu akan mati. Tidak peduli apa aktivitas spiritual yang dilakukan. Berikut adalah analisis mendalam sebanyak kira-kira 3.000 kata melalui poin-poin komprehensif dari perspektif skeptis. Pertama, fungsi syalat berjamaah, kohesi sosial, bukan mesin uang secara empiris. Syalat berjamaah tidak mencetak uang atau menumbuhkan tanaman secara instan. Ilmuwan skeptis seperti Emil Durkheim dalam The Elementary Forms of the Religious Life melihat ini melalui lensa sosiologi, sinkronisasi kolektif. Gerakan yang seragam dalam syalat berjamaah berfungsi untuk menciptakan effervescence atau kegembiraan kolektif. Ini memperkuat ikatan kelompok in-group bonding. Fungsinya adalah agar masyarakat tetap bersatu, bukan agar saldo ban bertambah. Networking jaringan sosial, secara praktis. Skeptis mengakui bahwa syalat berjamaah di masjid memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi. Seseorang bisa bertemu relasi bisnis atau mendapatkan info lowongan kerja. Namun, ini adalah efek samping sosial, bukan keajaiban langit. Uang didapat dari interaksi antar manusia di dalam masjid, bukan jatuh dari kubah masjid. Placebo ketenangan, secara psikologis, syalat berjamaah menurunkan tingkat stres kortisol. Namun, ketenangan mental tidak mengenyangkan perut. Perut yang tenang tetap membutuhkan kalori. Kedua, iman vs kalori, hukum biologi yang absolut. Pertanyaan Anda, apakah iman bisa membeli makanan? Jawabannya secara materialistis adalah tidak. Valuta ekonomi, iman adalah status mental internal atau keyakinan subjektif. Pasar dan pedagang membutuhkan alat tukar yang diakui secara universal, uang atau barter. Penjual nasi tidak bisa membayar tagihan listriknya dengan iman pembelinya. Oleh karena itu, secara sistemik, iman tidak memiliki daya beli dalam struktur ekonomi real. Ancaman kematian biologis, tubuh manusia dewasa rata-rata terdiri dari 60–70 air. Meskipun pernyataan 1 hari tidak makan bisa mati secara medis agak hiperbolis, manusia biasanya bisa bertahan tanpa makan sekitar 3 minggu, namun hanya 3 hari tanpa air. Poin Anda benar secara prinsip, kematian adalah kepastian jika asupan material dihentikan. Hukum kekekalan energi, ibadah menghabiskan energi ATP. Jika Anda syalat berjamaah berkali-kali tanpa makan, Anda justru mempercepat proses kelaparan karena Anda membakar kalori yang tersisa tanpa melakukan pengisian ulang. Bagi skeptis, menyarankan ibadah sebagai pengganti mencari makan adalah saran yang berbahaya secara medis. Ketiga, delusi rezeki tak terduga. Analisis peluang. Banyak narasi agama menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Ilmuwan skeptis membedahnya dengan statistik, confirmation bias, bias konfirmasi. Jika 1000 orang syalat dan 1 orang mendapatkan makanan gratis secara kebetulan, komunitas akan membesar-besarkan cerita 1 orang tersebut sebagai bukti iman. Sementara 999 orang yang tetap lapar diabaikan dianggap kurang ikhlas. Ketergantungan pada kedermawanan orang lain. Rezeki ajaib biasanya datang dari tangan manusia lain yang tergerak melihat penderitaan orang tersebut. Ini bukan keajaiban metafisika, melainkan distribusi modal melalui rasa empati manusia. Skeptis berargumen bahwa rezeki itu berasal dari kerja keras orang lain yang menyumbang, bukan turun dari langit secara fisik. Keempat, etika kelangsungan hidup. Mengapa anak istri tidak bisa menunggu? Dalam sosiologi evolusi, tugas utama seorang individu adalah memastikan kelangsungan hidup keturunannya, survival of the offspring. Penelantaran sebagai malpraktik ideologis. Jika seorang kepala keluarga menghabiskan waktu berjam-jam di masjid atau huruj sementara anak istrinya kelaparan, skeptis melihatnya sebagai kegagalan evolusioner. Tindakan ini disebut sebagai pengalihan tanggung jawab biologis ke pundak Tuhan, yang secara empiris tidak pernah menandatangani kontrak untuk memberi makan manusia secara fisik tanpa usaha. Paradoks hutang dan jual barang. Anda menyebutkan jika tidak berhutang dan jual barang,
Jika kedua opsi itu tidak ada, dan orang tersebut tetap tidak bekerja karena fokus ibadah, maka secara matematika ekonomi, saldo rumah tangganya adalah nol. Tidak ada keajaiban yang bisa mengisi piring yang kosong kecuali ada aktivitas produksi atau jasa yang dilakukan. Kelima, kesimpulan, agama bukan pengganti ekonomi. Ilmuwan skeptis akan menyimpulkan bahwa agama dan ritual adalah suprastruktur budaya atau ideologi. Sedangkan makan dan minum adalah infrastruktur biologi atau ekonomi. Menurut teori Karl Marx, infrastruktur menentukan suprastruktur. Anda tidak bisa beribadah jika Anda sudah mati kelaparan. Iman memberikan makna pada hidup, tetapi tidak memberikan nutrisi pada sel. Mengatakan bahwa ibadah bisa menggantikan kerja untuk mendapatkan makanan adalah sebuah kebohongan sosiologis yang memelihara kemiskinan sistemik. Referensi utama untuk analisis ini, Marx, Karl, 1867. Das Kapital. Analisis, menjelaskan bahwa nilai hanya tercipta dari kerja manusia, bukan dari ritual atau ideologi. Dawkins, Richard, 2006, The God Delusion. Analisis, mengkritik pengalihan tanggung jawab logis manusia kepada entitas supernatural dan risiko mengabaikan fakta biologis demi iman. Harris, Sam, 2004. The End of Faith. Analisis, membedah bagaimana keyakinan pada hal-hal yang tidak terbukti secara empiris dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional dalam kehidupan nyata termasuk masalah ekonomi. Diamond, Jared, 1997. Guns, Germs, and Steel. Analisis, menunjukkan bahwa kemakmuran dan ketersediaan makanan ditentukan oleh faktor geografis, teknologi, dan kerja keras manusia, bukan tingkat kesalehan suatu bangsa. Hitchens, Christopher, 2007. God is not great. Analisis, menyoroti bagaimana doktrin agama seringkali menindas kebutuhan dasar manusia dan membenarkan penderitaan fisik dengan janji-janji metafisika. Inti jawaban, Shalat berjamaah tidak menghasilkan uang atau makanan. Iman tidak bisa membeli beras. Jika Anda tidak makan, Anda akan mati karena hukum biologi tidak mengenal pengecualian bagi orang beriman. Satu-satunya fungsi ekonomi dari ibadah adalah jika komunitas tersebut saling membantu secara material, zakat atau sedekah. Namun itu pun berasal dari harta yang dicari melalui kerja keras anggota komunitas lainnya.